Apalagi kalau ditaruh di sini. Aisyah. Mantap Ustaz. Tarik bunyi klak lalu pulang. Kau nanti sore ada ibadah jam 5, namamu masih ada. Kau naik mimbar nanti sore. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prastio sini. Kita akan bahas kembali soal Kainama yang pembahasannya nggak pernah habis sampai detik ini. Kali ini yang dia sampaikan lebih kacau lagi ya guys ya. Jadi dia menceritakan kronologi di mana dia mualaf, tapi katanya dia mengalami persekusi atau penganiayaan dari orang Kristen. Bahkan sampai katanya pistol ditodongkan di kepalanya. Ini cerita beneran atau apa nih? Mari kita langsung aja nonton videonya. Itu adalah pemberian yang terindah ketika saya jadi Islam. Bahwa saya disayang oleh saudara saya di sebelah. Sehingga bagaimana caranya supaya saya bukan hanya dibunuh secara karakter, tapi physically. Maksudnya tadi diperlihatkan mungkin saudari-saudari. Saya sudah merasa. Ya, di sini Kainama mengatakan bahwa dirinya itu disayang oleh saudara-saudaranya saat ini. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah dulu ketika Anda Kristen Anda tidak disayang? Nah, pendeta macam apa ini yang tidak disayang sama jemaatnya? Apa sebenarnya yang Anda buat sehingga jemaat Anda tidak menyayangi Anda, Pak Kainama? Sehingga harus mencari kasih sayang di tempat yang lain, kan kayak gitu. Tapi menarik ini ya, jadi dia akan membuat narasi yang mana seakan-akan Kainama ini sangat-sangat dibutuhkan orang Kristen sehingga sampai pengancaman fisik terjadi supaya dia tetap tinggal di dalam Kristen. Mari kita lanjut videonya. Rasakan bagaimana kerasnya pukulan softball, Ustaz. Batnya softball. Ya, di sini ngeri sekali ya, katanya Kainama merasakan kerasnya batnya softball. Waduh, itu softball itu kalau dia punya kayu itu kalau kena muka jadi apa itu, kan kenceng banget itu kan. Kayu padat kena muka. Ngeri, dan katanya Kainama merasakan itu. Jadi kalau menurut ceritanya berarti orang Kristen ketika tahu Kainama ini dia pindah agama, kemudian dia dipukul pakai kayu softball. Ngeri banget ya. Waduh, ini dapat di mana ini? Ajaran macam apa ini? Orang Kristen dari mana kok bisa pakai softball untuk pukul orang supaya nggak pindah agama? Ya, kita lanjut lagi guys. Sedap. Wah, luar biasa, luar biasa. Itu setelah saya dari tempat ibadah saudara kita Kristen di Bandung. Di depan gedung sate itu ada tempat ibadah dan kita ngobrol di sana. Dan saya syahadatkan 14 orang di dalam gereja. Katanya dia terima pukulan softball itu ketika pulang dari ibadah. Dia syahadatkan 14 orang di dalam gereja. Dan kemudian dia ketika pulang, dia kena itu yang namanya softball. Wah, ngeri banget. Kapan kejadiannya? 14 orang syahadat di dalam gereja. Kenapa kisah ini tidak pernah dimuat secara publik dan tidak beredar di kalangan orang Kristen? 14 orang dalam gereja cuy. Nah, seharusnya kalau ada 14 orang syahadat dalam gereja, wah itu pasti heboh banget beritanya. Tapi faktanya di sini nggak heboh-heboh banget ya, karena memang cerita ini hanyalah cerita fiktif belaka. Mana ada di dalam gereja mereka bersahadat. Kisah apaan ini kan? Ini cuma di karang-karang cuy. Ngobrol di sana dan saya syahadatkan 14 orang di dalam gereja. Kalau saya yang dari 2009 aja mungkin sekitar hampir 700 ya. 700 kurang 3 orang. Berarti Ustaz berapa? Ustaz kan dari lahir. Di borgol itu tidak enak. Di borgol itu tidak enak. Di borgol itu tidak enak. Kayak masuk angin Ustaz. Kalau kita pasang klek gitu borgol, saya rasakan tidak enak. Anyep gitu. Kembung perut langsung, masuk angin. Gitu. Gara-gara di borgol. Apalagi kalau ditaruh di sini. Aisyah. Mantap Ustaz. Tarik bunyi klak lalu pulang. Kau nanti sore ada ibadah jam 5, namamu masih ada. Kau naik mimbar nanti sore. Bayangkan kalau ditaruh. Saya rasa Ustaz sudah pernah lah. Sedikit. Mantap. Berbagi sedikit. Setelah diancam tadi akhirnya Enggak, itu ditaruh kan dibilang. Tapi saya nggak bisa, bilang saya sholat. Terus dia
beliau yang bawa pistol ini bilang, kalau gitu aku tembak kau dengan darah Kristus. Kan itu kan bagus. Itu kan kalau menurut mereka kan adalah pekabaran. Kan? Misionarinya itu di situ kan. Misinya itu di situ. Aku tembak kau dengan darah Kristus supaya kau pulang lagi. Kau lahir bukan untuk jadi Islam. Kau lahir untuk naik mimbar dan jadi imam buat kami. Itu ada. Ya, terima kasih pakai nama sudah beromong kosong banyak kepada kami. Omong kosongnya adalah banyak nih ya. Saya ada catatannya di situ, dibilang diborgol. Nah, katanya dia diborgol. Ketika dia mensadarkan 14 orang, dia kemudian pindah agama, dia diborgol. Mungkin dia diborgol, dipukulin pakai baseball. Ya. Dan yang lebih ngeri lagi, dia bilang katanya pistol ditaruh di kepalanya. Dan dikatakan, kamu masih ada khotbah di mimbar. Jadi kamu harus pulang katanya. Wih, ini orang Kristen macam apa? Kemudian mengeluarkan pistol todongkan di kepala hamba Tuhannya. Karena hamba Tuhannya mualaf begitu. Wih, gak pernah ada dengar cerita macam begini. Terus dia dapat pistol dari mana? Emang ini Amerika? Macam-macam pakai pistol sembarang. Maksud saya gini ya, pakai nama kalau membuat cerita itu nggak usah mengarang yang terlalu lebay. Jadi ketahuan banget bohongnya. Karena nggak mungkin itu terjadi, Anda dipukulin, Anda ditodongin pistol di kepala Anda. Pasti kalau itu kejadian terjadi udah heboh teman-teman Anda. Terus pasti udah heboh Indonesia ini karena ada seorang pendeta ditodong pistol dan juga diancam supaya dia berkhotbah. Kemudian ditanya, nih cerdas nih yang tanya ini, yang tanya kayak nama, dibilang terus dia ketika diancam dia bilang apa katanya? Oh iya, dia akhirnya bilang, "Saya tembak kamu dengan darah Kristus." Toeng. Ini cerita cerita lucu sebenarnya. Ternyata dia tidak tembak, kemudian dia mengatakan, "Ku tembak engkau dengan darah Kristus. Kamu lahir bukan untuk menjadi mualaf, kamu lahir untuk jadi imam kami." Imam pula. Orang Kristen tuh nggak biasa bilang, "Ayo kamu jadi imam kami." Ya, imam tuh di masjid biasanya kan. Kalau khotbah di gereja ya biasanya pendeta. Istilahnya orang Kristen pakai kamu itu jadi pendeta, bukan memakai kata imam. Dan yang konyol lagi, ku tembak engkau dengan darah Kristus. Dan dikatakan itu adalah penginjilannya mereka, bos. Tidak pernah diajarkan sama sekali menginjili orang dengan mau bawa pistol taruh di kepalanya dia. Itu namanya teroris. Masa bawa pistol tembakin di kepalanya pendeta lalu bilang, "Kamu harus ke gereja mimpin mimbar." Wah, itu laporin polisi aja orang kayak gitu. Tangkep aja, ya nggak? Karena ya jelas nggak mungkin itu kisah itu ya. Tapi saya heran kok teman-teman mau percaya apa yang diceritain sama kain nama. Padahal ceritanya kan jelas-jelas fiktif. Kita langsung baca ayat aja ya guys ya. Ya, dalam ayat 20 dikatakan, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli itu." Ayat 21, "Kamu telah mendengar yang firmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala." Nama mengatakan bahwa dirinya itu dibunuh secara karakter dan dibunuh secara fisik. Padahal dalam Alkitab kan jelas orang Kristen dilarang membunuh. Bahkan orang yang pindah agama ya udah biar pindah agama aja, doain supaya dia kembali, bukan ancam dia dan bunuh dia. Apalagi dibunuh secara karakter, nggak boleh. Marah tanpa sebab kepada saudaramu udah sama dengan membunuh. Memaki saudaramu, mengatakan jahil, mengatakan kafir kepada saudaramu itu sudah sama dengan membunuh. Apalagi membunuh secara fisik. Jelas itu dilarang di dalam Kristen. Jadi ya memang kesimpulannya kayak nama ini jelas dia mengarang cerita supaya seakan-akan dia adalah seorang Kristen yang penting banget di Kristen karena sudah mampu mensahadatkan orang Kristen 14 orang bahkan 700 orang yang walaupun nggak ada sama sekali buktinya ya. Sama kayak ijazahnya, ijazah goib gitu kan. Kuliah di Israel tapi sampai sekarang nggak bisa menunjukkan kampusnya apa, ijazahnya mana, ya kan. Ya biasa deh kayak gitu. Tapi ingat ya, hukum Taurat nggak cuma jangan membunuh, tapi jangan berbohong. Jangan bersaksi dusta. Itu juga harus diingat.
Terima kasih, itu saja dari saya Luis Prasetyo di sini. God be with you all.